Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama mahasiswa Muhammad Tiohar Ruzawat dengan NIM 2232011042. Di sini saya akan menyampaikan tentang hak asasi manusia dalam konsep Islam. Yang pertama mengenai pengertian, hak asasi manusia dalam konsep Islam merupakan hak-hak dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia sejak lahir sebagai makhluk yang memiliki martabat dan kedudukan yang sama di hadapannya. Dalam Islam, HAM tidak hanya dipandang sebagai hubungan antar manusia saja, namun sebagai bentuk tanggung jawab manusia kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, setiap hak selalu disertai dengan kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Konsep HAM sendiri dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, persamaan, kebebasan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia berhak memperoleh perlindungan atas jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan yang dikenal sebagai maqasid syariah. Hak-hak tersebut harus dijaga agar tercipta kehidupan yang aman dan harmonis. Selanjutnya dalam ajaran Islam, dasar hukum mengenai hak-hak asasi manusia bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Salah satu dasar hukum HAM terdapat pada surat Al-Isra ayat 70 yang menjelaskan bahwa Allah memuliakan manusia tanpa membedakan suku, bangsa, maupun warna kulit. Selain itu, terdapat juga pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal, sedangkan hal yang paling mulia ialah bertakwa kepadanya. Islam juga menjamin hak hidup sebagaimana terdapat pada surat Al-Maidah ayat 32 yang menyatakan bahwa membunuh satu orang tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh seluruh manusia. Dalam bidang kebebasan beragama, Islam memberikan perlindungan melalui Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Lalu ada konsep HAM dalam Islam juga dapat dilihat dari praktik kehidupan Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah, seluruh masyarakat diperlakukan secara adil tanpa memandang status sosial maupun latar belakang suku. Contohnya, Rasulullah memberikan perlindungan kepada kaum non-muslim di Madinah melalui Piagam Madinah yang menjadi salah satu bentuk awal pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam suatu negara. Dalam piagam tersebut dijelaskan bahwa setiap kelompok memiliki hak untuk hidup aman, menjalankan agamanya, dan memperoleh perlindungan hukum yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghargai toleransi dan perdamaian antar umat beragama. Selanjutnya, Islam juga memperhatikan hak perempuan dan anak. Pada masa sebelum Islam datang, perempuan sering diperlakukan tidak adil dan tidak memiliki kedudukan yang baik di masyarakat. Namun, setelah Islam hadir, perempuan memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan, hak memiliki harta, hak waris, dan hak memperoleh perlakuan yang baik. Contohnya dalam hukum waris, dalam hukum waris Islam, perempuan berhak mendapatkan bagian warisan yang sebelumnya tidak diakui dalam tradisi Arab jahiliyah. Anak-anak juga memiliki hak untuk diasuh, dididik, dan dilindungi dari kekerasan maupun penelantaran. Orang tua diwajibkan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak agar tumbuh menjadi pribadi yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan HAM dalam Islam dapat dilihat dari sikap saling menghormati dan tolong-menolong antar sesama manusia. Contohnya adalah memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, tidak mengganggu ketika tidak melakukan diskriminasi terhadap orang miskin, serta menjaga hak milik orang lain, dan tidak mencuri atau merampas harta orang lain. Islam juga mengajarkan pentingnya keadilan dalam bermasyarakat, seperti berlaku jujur dalam berdagang, tidak melakukan penipuan, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Sikap tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak orang lain sesuai ajaran Islam. Aturan hukum mengenai HAM sendiri dalam Islam berkembang dalam hukum positif di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Perlindungan HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya dalam pasal 28A sampai pasal 28J, yang mengatur hak hidup, hak kebebasan beragama,
hak memperoleh pendidikan, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengenai hak asasi manusia yang menjelaskan berbagai bentuk perlindungan HAM bagi setiap warga negara. Dalam perspektif Islam, pelaksanaan HAM harus tetap memperhatikan syariat dan nilai serta moral agar kebebasan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, konsep HAM dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban demi terciptanya keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai konsep HAM dalam syariat Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.